kemudian tangannya satu di sini, tangan di belakang, satunya di sini. Nanti sebelum kita lakukan tindakan, kita bolak-balik dulu kali ya. Kita pegang di belakang begini, baru kita bolak-balik. Kita rasakan ada tidak tahanan. Nah, kalau ada tahanan ya apa? Bilang saja nanti ada tahanan. Kemudian setelah itu dengan lambat kita tekuk ke arah dagu. Jadi kita kasih begini dia, tapi bukan dipaksa. Kalau ada tahanan pasti keras. Kalau orang ada tetanus itu keras. Jadi kita begini saja terus. Nah, kapan ada tahanan berarti kaku kuduk positif. Kalau dia tidak ada tahanan dia bisa begini sampai ini kaku kuduk positif kan negatif ini. Negatif. Langsung melempar HP. Oke, jadi kalau ini berarti kaku kuduknya negatif karena tidak ada tahanan. Dia punya interpretasinya itu ada tidak tahanan, ya. Kalau ada tahanan berarti positif, tidak ada tahanan berarti negatif. Kemudian yang kedua apa? Ada yang kurang ditilikan? Tilikan kaku kuduk. Apa yang di kaku kuduk? Coba baca. Satu, pasien dalam kondisi berbaring. Kedua, tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring. Kemudian kepala ditekukkan atau fleksi dan diusahakan agar dagu mencapai dada. Ketiga, selama penekukan ini diperhatikan adanya tahanan. Yang keempat, bila terdapat kaku kuduk dapat bersifat ringan atau berat. Pada kaku kuduk yang berat, kepala tidak dapat ditekuk, malah sering kepala terkedip ke belakang. Yang kelima, pada keadaan ringan, kaku kuduk dinilai dari tahanan yang dialami waktu menekukkan kepala. Jadi kalau kita baru mau kasih begini saja sudah berat, jangan dipaksa. Jadi ini bukan siapa yang harus, bukan bagaimana kita kasih sampai dia begini, enggak. Kalau dia sudah begini, kalau dia keras, jangan dipaksa sudah kasihan. Karena itu pasti terjadi spasme pada ototnya. Jadi nggak bisa dia tekuk. Oke, jadi jelas ya caranya. Jadi taruh, biasanya kita taruh di sini untuk kasih sampai. Jadi doronglah pelan-pelan. Nah, kalau dia yang berat itu biasanya dia begini. Baru mau pegang begini sudah nggak bisa. Nah, itu berarti kaku kuduk positif tapi dinilai berat. Kemudian yang kedua, lasek. Lasek itu pasiennya berbaring lurus, kemudian kita melakukan fleksi pada panggul. Jadi ini pasien punya kepala. Oh, ini dia pakai kepala, dia pakai badan. Nah, ini dia pakai kaki toh. Maaf saya terjauh gambar. Toh. Nah, ini terang ini dia pakai panggul toh. Kita fleksikan kakinya naik ke atas. Nah, jadi sudut 90 derajat itu di sini. 90 derajat. Paham maksudnya dokter? Nah, jadi ini kepala, ini kaki dikasih naik. Nah, pada saat perjalanan kaki dikasih naik itu, dia akan lurus begini, dikasih naik begini. Ketika ada tahanan, maka lasek positif. Tahanannya di berapa derajat? Di situ ada di derajatnya 70 sebelum mencapai 70 derajat. Ini artinya 90 derajat tah ini. Artinya kalau begini dia berapa derajat? 0. Kalau begini dia 45 derajat. Makanya dia harus pindah derajat. Nah, kalau dia begini berarti 90 derajat. Nah, makanya ketika dia belum mencapai ini, di sini kan 70 toh. 70 derajat. Kalau ini kan dari bawah nih. Angka sebelum sampai 70 derajat terus ada tahanan. Karena harusnya kan kalau orang gemuk itu jarang bisa 90, biasanya cuma 70 sampai, makanya 70 patokannya. Kan tidak semua orang itu bisa, kasihan bentuk L badannya. Nah, kalau puru tebal pahat tahan. Jadi dia biasanya akan sampai 70, makanya patokannya 70 ke atas. Jadi karena orang normal pun ada yang terbisa sampai 90, misalnya cuma sampai 70 dan 80 derajat. Makanya patokannya ini 70. Jadi kalau misalnya itu angka naik baru sampai di 35 derajat sudah ada tahanan, jangan dipaksa. Artinya laseknya positif.
Paham ya? Paham toh, tanpa perlu mencontohkan manusia ini toh? Coba, bagaimana kalau 9 kasih lasek? Ini baring nih, nah lasek itu bagaimana? Ah itu, salah, bagaimana Arjun? Ya, diangkat begitu. Iya, tapi cobanya di satu-satu kaki, kamu nih akrobat suruh 2 kaki. Jadi semuanya dicoba kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Begitu cobanya, lasek ya. Nah, jadi, itu kan lurus toh, badan lurus. Nah, sekarang angkat. Nah, begitu. Kalau belum sampai 70 derajat, terus dia kayaknya nih, karena celananya terlalu ketat. Kemudian lanjut kernik side. Nah, kalau kernik side, apa yang difleksikan? Sendi lutut. Mana lagi nih? Kalau lutut lagi. Nah, jadi ini kaki, ini pinggang, ini lutut. Yang difleksikan ini begini, toh? Nah, jadi coba kau bikin. Jadi dia badan lurus, kaki begini, begini persis bentuknya. Nah, yang mana yang sudutnya? Yang ini. Di situ dia bilang sudut berapa? 90 derajat. Tanda kernik positif bila terdapat tahanan dan rasa nyeri sebelum tercapai sudut 135 derajat. Jadi yang dipakai patokan itu 180 derajat yang angka lurusnya. Jadi kan kita begini toh. Nah, ini kan 9. Ini nih. Kalau dia lurus begini, kalau dia lurus ke sana nih toh sampai kaki 180 derajat. Jadi yang di situ itu ini ke sana. Nah. Jadi ini kalau ini dia begini, tek. Nah, ini kan 180 toh. Mau tahu di derajat toh? Sama dan kita bicara kosong lagi. Ini 180 derajat kalau si ini bisa lurus ke sana. Anggap dia sudutnya. Nah, kalau misalnya dia baru diangkat sedikit, ini kan begini toh. Begini. Sudah postur normalnya. Sekarang begini toh. Nah, dia diangkat segini. Dikasih maju begitu. Kalau dia baru 135 derajat, ini kan 90. Ini 100, 110, sampai begini 180 toh? Nah, baru kalau dia belum sampai itu 135 derajat terus sudah ada tahanan, berarti dia kernik side positif. Mari kita coba bersama lagi ya. Ini sudah. Nah, jadi begini posisinya toh? Ini posisinya begini nih toh? Ini posisi betulnya nih. Jadi pasiennya begini, kita kasih lurus, tek, 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 tek. Nah, kalau misalnya sebelum ini kan 180 derajat, ini toh. Nah, kalau dia baru begini, terus dia sudah sakit, berarti positif. Jadi patokannya di ini. Kalau lasek tadi di sini, toh. Nah, kalau kernik yang ini, patokannya. Dan terbalik-balik. Bisa? Sebentar itu dokter suruh kalian coba. Habis itu apa lagi? Kalau Brusinski gampang. Kalau Brusinski 1, apa disuruh? Pasien berbaring di tempat tidur tanpa bantal kepala. Dia mirip dengan kaku kuduk. Dia mirip dengan apa sih? Kepala mata. Nah, jadi kalau misalnya dia pas dengan tangan yang ditempatkan di bawah kepala pasien sedang berbaring, kita tepukan sejauh mungkin sampai ke dagu. Dagu. Brusinski 1 positif, ditemukan fleksi pada kedua tungkai. Jadi pada saat konikas begini, kembali lagi ya, tidak perlu terlalu dihentakkan kepalanya orang. Kasih begini, terus terjadi fleksi pada kaki. Fleksi pada kaki artinya bagaimana reaksinya? Dia dari lurus jadi begini. Itu Brusinski 1 positif. Jelas? Brusinski 2, 1 tungkai difleksikan pada sendi panggul, sedang tungkai 1 lagi dia dalam keadaan lurus. Dia
Dia mirip dengan kernik sign. Jadi bentuknya dikasih begitu toh. Nah, tapi ini dihentak. Jadi dia bentuk sebegini. Begini toh. Nah, kita kasih begini, tek, ke atas. Kalau ada gerakan fleksi pada iya ini dokter ada. Dokter pasti tolong. Bagaimana? Ini dokter ada nanti kan kasihan. Iya bagus supaya kata Rada gue saya mau suruh tidur di lantai kasihan. Itulah dok. Itulah dok. Iya betul betul. Lanjut. Jadi Brusinski 2 positif ketika ditemukan tungkai yang satu ikut juga fleksi. Tapi perhatikan apakah ada kelumpuhan tungkai atau tidak. Jadi dia mau dicoba ke orang stroke Pak. Jadi kalau orang stroke tuh coba, kadang begini-begini tapi kaki satunya nggak akan gerak, kan? Jadi hasilnya bisa positif atau negatif palsu. Makanya sebenarnya kalau untuk orang stroke yang di kaki, ya, kalau paresanya di tungkai bawah, kita susah untuk menentukan Brusinski ini. Nah, karena jangan sampai dia tidak ada reaksinya karena memang lemah kasihan. Nah, jadi tidak bisa dinilai. Bukan lemah, lumpuh, plegi, ya. Ada paresa, ada plegi toh. Kalau paraplegia berarti kelumpuhan, betul-betul respon motoriknya tidak ada. Nah, setelah itu, jadi sudah ya, Brusinski 1 tadi kita seperti kaku kuduk dikasih begini, terus ada fleksi. Nah, kalau Brusinski 2 kayak kernik, kemudian kita hentak ke atas, sendi lututnya dikasih begini, kemudian satunya fleksi, makanya dibikin kiri kanan, kanan dulu baru kiri. Kalau dia ada fleksi dari salah satu tungkai berarti dia Brusinski 2 positif. Brusinski 3 kita tekan pada os zygomatikum kiri dan kanan dengan menggunakan ibu jari pemeriksa. Hasilnya positif kalau kedua ekstremitas superior terjadi fleksi. Jadi ditekan di sini, baru dia punya tangan jadi fleksi. Itu positif. Kalau Brusinski 4 kita tekan di simfisis os pubis, dilakukan penekanan. Kalau positif berarti terjadi fleksi pada tungkai kedua tungkai. Nah, kalau yang Brusinski 3 dia pada tangan. Brusinski 4 pada kaki. Ya, semuanya fleksi. Brusinski 1, 2, 3, 4 semuanya indikatornya adalah gerakan fleksi involuntar. Artinya fleksi yang tidak disadari sama pasiennya. Oke? Nah, baca-baca nih lagi. Sambil kita menunggu uji coba. Semua harus uji coba paling tidak satu. Nah, begini, tek. Sebelumnya tangan di bawah, baru dikasih begini dulu. Harusnya dikasih begini dulu. Jadi kalau memang ada tahanan toh, biasanya kita bikin lagi yang begini. Nah, praktisnya ya. Tapi di situ kita harus tetap bikin ini. Terus, kaku kuduk positif. Nah, terus lasek tes. Lasek kita angkat tungkai, kita lakukan pada kedua kaki atau kedua tungkai kiri dan kanan. Pertama di kiri dulu. Ini sudutnya 90, kita angkat begini. Harusnya kan dia begini toh? Tapi kalau misalnya dia baru belum mencapai 70, masih belum begini, atau dia tidak berteriak tapi tidak bisa, tangannya kita berat, kita tidak bisa kasih lanjut begini, jangan dipaksa. Berarti lasek positif. Sekarang kernik. Sudah toh? Jelas toh? Ini yang di dokter belakang jelas kata Rada? Jelas.
Jelas semua ya. Nah, kernik ini sendi lutut. Jadi dia fleksikan. Nanti kaki mungkin begini kan? Kesalahan. Nah, jadi dia begini. Set. Ini toh, dia begini. Jadi kita angkat ini. Nah, sampai dia lurus. Normalnya dia bisa lurus. Tapi kalau dia masih begini terus ada tahanan tidak bisa dikasih begini, berarti dia kernik sign positif. Jadi diangkat begini. Kalau begini sudah ada tahanan 135 derajat, sebelum mencapai 135 derajat sudah ada tahanan, maka kernik sign positif. Harusnya dia sampai 180 derajat begini. Ini sudut ininya sampai 180 derajat. Sekarang apa lagi? Mulai tahu usah sebut dia pendek, yang di Brudzinski itu tahu usah. Brudzinski. Terus, awas kalau ada yang bilang sabun sinsu ya. Nah, jadi yang berikutnya itu kita kasih begini, tek. Yang kita lihat adalah fleksi atau tidak, gerakan fleksi pada keduanya. Jadi yang kedua kita lakukan Brudzinski 2. Kita lakukan fleksi pada itu Brudzinski 2 yang kayak kernik tah. Jadi kita lakukan seperti ini. Kalau dia hentakan naik begini. Jadi ini yang dihentak naik sudutnya. Bukan ini yang dikasih begini ya. Ini dia begini, terus kita hentak ini. Nah, nanti kalau ada gerakan begini berarti Brudzinski 2 positif. Lakukan pada kaki yang sebelahnya juga. Terus habis itu Brudzinski 3 itu yang di oszygoma. Jadi kita lakukan penekanan di oszygoma kayak gini. Begini. Kalau ada fleksi dari kedua tangannya begini, berarti Brudzinski 3 positif. Yang keempat di simplicissimus pubis, jadi kita lakukan penekanan begini. Lakukan begini. Kalau ada fleksi pada kedua tungkai, berarti Brudzinski 4 positif. Biasanya kalau Brudzinski itu 1 positif, semuanya teman-teman dia itu positif. Biasanya. Nah, begitu.